Assalamualaikum. Bahas apa kita ya? Ini aja lah ya. Baru-baru ini adik aku baru aja melahirkan anak perempuan. Nantilah kapan-kapan ku posting lah mukanya. Terus sekarang ini jangan dulu, kan katanya pamali ya kan. Nah, aku mau cerita soal kelahiran normal dan sesar. Waktu itu ini kejadiannya berapa bulan yang lalu, 3 atau 4 bulan yang lalu, aku pun lupa. Pokoknya kalau kalian tahu YouTuber Saktiawan Dwi Family, itu kan adiknya Yanti Kise Family. Jadi adiknya Mas Dwi ini namanya Mbak Vivin, habis melahirkan anak keduanya, cewek, secara sesar. Siapa pula itu? Yuanda? Si Yuanda rupanya. Secara sesar. Ya, aku senang lah aku ya kan. Mendoakan lah yang bagus-bagus. Komennya pun aku ya sekadar itu aja komennya tuh. Kenapa baru bangun tidur? Hah? Iya. Baru bangun tidur ya. Mau ngapain? Mau kartu. Oh, mau main. Jangan jauh-jauh mainnya ya. Udah sana bawa kartunya sana, cepat. Jadi, Yanda belum jajan. jajan. Alamak. Minta duit. Oh, duit. Acak cari dompet bunda dulu cepat. Tak kemana dompet bundanya, nggak tahu bunda taruh mana. Aku teledor kok dompet kemana-mana ya. Kadang di atas kulkas, kadang atas meja, kadang di atas mesin cuci. Suka hati aku aja lah. Sampai kadang laki aku marah loh. Teledor kali aku ya. Kayak mana lo udah jelek, udah kayak gitu salah terus jelek kok kayak mana lo bilang. Susah itu makanya aku bilang tabiat itu susah dihilangkan kan. Kayak gini lah contohnya, apalagi yang KDRT itu. Nyambung lagi KDRT. Nah, lanjut ke cerita pelahiran ya. Jadi udah nonton aku dari YouTube-nya Mas Dwi, aku kasih komen bagus-bagus lah, mengucapkan selamat lah atas kelahiran Dedek Tiara. Nama anaknya kan Tiara. Kenapa? Sini. Datang lagi dia. Nah, masuk itu bunda. Dung nih. Ding. Gemuk kali dia kan? Gemuk dia. Sana main sana. Udah dikasih makan tadi udah. Sibuk kali. Nggak tahu orang buat kontennya. Duduk mana situ. Nah, udah aku ucapkan selamat. Nonton aku konten kakaknya. Kontennya Mbak Yanti aku tontonnya kan. Rupanya adalah salah satu komennya mempertanyakan, Mbak itu adik iparnya kenapa? Kok lahirannya ngek pula lagi dia. Aku banyak kali gangguannya ya, pusing saya. Nah, bawa sana dah si Bundun dah mau ini dia, batuk-batuk dia. Nah, bawa keluar dia dulu. Cepat. Ada yang komen katanya, Mbak itu kenapa adik iparnya kok melahirkannya harus operasi? Masa nggak bisa normal? Gitu katanya. Nah, jadi dijawab lah sama Pak Yanti. Orang memang nggak bisa normal. Dokter udah memutuskan untuk operasi. Kayak mana lagi mau bilang? Terus bilang dia gini, kalau kayak gitu, kok melahirkan secara sesar, nggak sempurna lah sebagai seorang ibu. Kalian yang operasi, kesel nggak dengar? Aku kesel. Karena kenapa? Aku dua anakku si Yuanda sama Arfi. Dua-duanya aku lahirkan secara sesar. Nah, bukan aku manja, bukan aku nggak tahan sakit, tahan aku, insya Allah tahan. Cuman masalahnya, waktu udah keluar tanda, ini mau cakapnya ya, entah keluar tanda-tanda kayak darah sedikit, atau entah cairan putih, keluar aku tuh. Pergilah rumah sakit aku, ke bidan. Dah, berharap aku normal. Rupanya diperiksa bidannya baru buka 1 atau buka 2. Nah, dikasihlah perangsang, obat perangsang itu supaya cepat melahirkan ya kan. Rupanya nggak buka-buka.
Jadi terakhir pecah ketubanku. Ya mau tak mau lah aku operasi ya kan. Jadi kalau hanya untuk mempertahankan keras kepalaku ya kan, hanya untuk supaya aku dibilang ibu yang sempurna bisa melahirkan normal. Jadi kalau aku berkeras juga mau normal, anak aku mati di dalam, nah kayak mana? Apakah ibu yang sempurna kayak gitu, membiarkan anakku mati dalam perut? Nggak masuk akal. Ya enggak. Bukan jadi ibu yang sempurna aku jatuhnya gitu, jadi serial killer pula. Jadi penbun-bun. Nah, itulah bahasa halusnya ya kan. Kok aku bilang bahasa betulnya nanti kasar kali. Sadis kali ya kan. Penbun-bun itu deh istilah sekarang ya kan, yang sering dipakai YouTuber besar itu ya kan. Matilah pur. Itu lagi waktu aku melahirkan si Yuanda itu, malah bergaduh aku sama bidan. Masuk ingat tuh nama bidannya, Donasi Barani namanya. Jadi karena aku nggak buka, cuman bukaan 2, ketubanku udah pecah. Ya diambillah tindakan cepat sama Bu Dona ini ya kan. Diteleponnya lah dokter rumah sakit itu supaya aku untuk segera mempersiapkan inilah mempersiapkan ini operasi untuk aku. Aku nggak mau. Janganlah Bu, aku bilang. Karena ada faktor inilah yang menyebabkan aku nggak mau operasi. Satu, dana aku cuma 1,5 juta. Nah, kalau untuk normal aja bisa lah itu, ya kan. Tapi kalau untuk operasi mana cukup. Masa aku melahirkan Yuanda tuh masih murah lah, 3,5 juta. Itu pun referensi itu rumah sakit yang paling murah itu, yang dikasih sama Bu Dona. Kok rumah sakit yang lainnya lebih mahal lagi, ada 5 juta, ada yang 7 juta. Ya aku pilih lah murah, 3,5 juta. Itu pun aku nggak mau. Aku keras, aku mau normal. Tapi kayak mana? Daripada kering anakku di dalam, pergi ke alam lain kayak mana? Ya udah, mau tak mau lah aku operasi. Jadi udah lama Yuanda udah lama. Sekian tahun kemudian Yuanda umur 10 tahun aku hamil lagi. Itulah anakku si Arfi itu. Gitu lagi kasusnya. Kali ini nggak tempat bodoh aku ke Bu Vina Sembiring. Aku sebutkan aja nama aslinya. Sekalian promosi. Bu Vina Sembiring di Karangsari. Nah, begitu juga kasusnya. Nggak bisa buka, selalu bukaan 2 aku. Nyangkutnya di bukaan 2, nggak bisa buka lagi, nggak tahu kenapa. Kalau kata Bu Vina itu tulang pinggulku kecil katanya. Memang rata-rata katanya ya kalau perempuan punya tulang pinggul kecil susah melahirkan normal katanya. Nah, aku nggak ngerti lagi, itulah cakap dia ya kan. Aduh, mau kayak mana lagi? Tanya lagi apa, nggak bisa diusahakan normal, nggak bisa kok dipaksa, takutnya pendarahan, itulah kata dia. Jadi harus keras juga aku ini nih normal untuk supaya aku dibilang ibu yang sempurna. Ya bodoh lah kayak gitu namanya. Mau tak mau lah operasi lagi aku, yang penting anakku selamat, hidup dia. Jadi makanya aku yang komen-komen emak-emak yang sok-sok hebat itu kayak gitu ya kan, sama perempuan loh. Ya kok dia bisa melahirkan normal ya alhamdulillah. Tapi seharusnya kalau memang dia normal, ya dia jangan menjatuhkan yang emak-emak yang melahirkan operasi inilah. Memang aku ya ada beberapa emak-emak yang mengke, ada yang nggak mau melahirkan normal, yang katanya sakit lah apa segala macam. Ada sama aja kok aku bilang. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kok ini yang ku tengok ya, kan adik aku tuh si Ririn itu kan lahirannya selalu normal, itu belakangan yang terakhir ini aja melahirkannya operasi sekalian tutup deh. Kalau melahirkan normal sakitnya memang luar biasa pas mengeluarkan si anak ini, tapi habis itu bisa awak jalan-jalan sekejap aja sembuh lukanya. 1 hari itu bisa jalan-jalan dia, nyapu-nyapu sikit-sikit bisa. Lah kok kita yang operasi pas ngeluarnya enak, memang nggak kerasa apa-apa karena dibius ya kan. Lepas itu tergeletak di rumah sakit tuh 2-3 hari. Habis itu parahnya lagi, bekas operasi kita ini sampai bertahun-tahun kemudian masih kita rasakan dampaknya. Kita nggak bisa lagi kerja terlalu keras seperti dulu, ngangkat berat-berat nggak boleh. Dan yang sering kurasakan, tapi nggak sering kali juga sih sebenarnya, tapi pernah beberapa kali kurasakan itu,
Kok misalnya cuacanya terlalu dingin, itu kadang-kadang ngilu loh bekas operasiku. Jadi yang mau aku bilang, kok kalian yang melahirkan normal ini, janganlah hujat kami yang melahirkan, yang nggak bisa melahirkan normal ini. Jaga sikap muncung kalian, kenapa? Gak usah sok merasa hebat kali lah kalian bisa melahirkan normal. Kenapa kesannya aku marah gini? Aku sedih aku sebenarnya. Pengen aku melahirkan normal tapi nggak bisa. Datang orang-orang bukan menguatkan kok malah menghujat, dibilang aku mengkek lah, manja apa segala macam. Aku tahu ada beberapa nyampe ke kuping aku nih, dibilang aku nggak tahan sakit. Coba. Tapi aku bilang ya udah, siapa yang ngomong itu? Suruh dia datangin Bu Donato. Kayak mana aku gaduh sama Bu Donato? Aku gituin lah. Kayak mana aku kerasnya aku mau normal. Tapi karena memang nggak bisa. Kenapa masih ada aja pandangan gitu loh yang bilang perempuan yang melahirkan operasi ini mengkek, manja. Padahal lukanya itu, ngilunya itu ditanggung nggak seumur hidup. Nah, kok kalian yang normal sekejap aja hilang sakit kalian itu. Betul nggak yang gue bilang? Bukan aku membanggakan operasi, enggak. Cuma masuk aku di sini yang nggak usah lah kalian ngujat-ngujat orang-orang yang emak-emak yang operasi. Menderita juga orang itu sebenarnya. Saling menguatkan aja lah kita. Mau operasi, mau normal itu sama aja kok menurut aku. Jadi emak juga nya kita. Malah ada lebih bilang katanya nggak bisa lahir normal, yang banyak dosa lah apa segala macam. Astagfirullahaladzim. Aku waktu melahirkan Yuanda, ini agak emosi aku nih, betul. Ada yang nyampe ke telinga aku katanya aku banyak dosa sama aku. Memang aku emang bandel aku waktu mudanya, bandel aku. Karena aku udah sempat minta maaf sama ayahku. Waktu udah mulai melahirkan itu aku minta maaf sama ayahku. Betul. Cuman yang namanya mulut-mulut tetangga yang suci ini ya kan. Nyampe lah ke telinga wakku. Udah wakku nggak mau ribut. Ya udah wakku cuman minta saran lah ke orang pandai. Tapi ini orang pandainya bukan ilmu hitam ya, ilmu putih. Jadi kata si bapak ini yang punya ilmu putih ini katanya, ya udah untuk alam, untuk baiknya katanya. Ini bukan masalah untuk mengeluarkan anaknya ya, untuk bisa mengeluarkan anak secara normal, enggak. Maksud bapak ini ya udah suruh aja lah si Yuni itu minum air rebusan, air cucian kaki ayahku. Dibuat kayak gitu sama wakku, disuruh minum kan sama aku minum. Harapan tetangga aku bisa normal juga setelah minum itu? Tidak, tetap aja aku operasi karena nggak bisa buka itu, karena katanya tulang pinggul aku kecil itu. Mau ngomong apa lagi orang itu? Banyak dosa katanya. Oh, suruh aja minum air rebusan ini, rebusan lagi. Air cucian kaki ayahnya itu biar cepat melahirkan normal deh. Apa? Operasi juga aku, keluar duit banyak juga aku. Makanya jagalah mulut kalian itu. Ngeri kali mulut. Sosok mah benar kok aku tengok ya kan. Saling menguatkan lah sama wanita ya kan, janganlah kayak gitu. Jadi waktu itu komen aku sama si Mbak Yanti itu, ya komen aku gitu, sedih saya dengarnya Mbak, ada wanita yang mengatakan hal itu terhadap wanita lainnya. Ceritakanlah yang aku melahirkan 2 anak sesar, nggak bisa buka, terus terpaksa lah dioperasi. Ceritakan kayak gitu, bukan karena aku mengkek atau apa, enggak, karena memang nggak bisa. Terakhir Mbak Yanti dibalas itu aku loh. Senang hati aku. Dibalasnya komen aku, dikasihnya aku love, tanda terima kasih itu kan, tanda suka dikasih sama aku ya. Itu dia cuma bilang tetap semangat para bunda katanya. Senang aku. Emang ya aku pas membaca komen julid itu tentang katanya wanita tuh nggak sempurna kalau nggak melahirkan normal, itu sedih kali hati aku loh, betul. Kok bisa lah kayak gitu ya. Tapi aku pun nggak mau aku doakan yang buruk. Aku doakan aja semoga suatu saat ibu itu menyadari kesalahan ucapannya. Tapi aku nggak mau mendoakan semua karena kan nanti kan gitu. Aku doakan keluarga kau merasakan yang sama. Aku nggak mau kayak gitu, takut aku doa kayak gitu nanti baliknya ke aku juga ya kan. Doakan aja deh semoga suatu saat adalah suatu peristiwa yang menyadarkan dia aja. Entah dia dapat hidayah atau gimana, nggak ngerti aku ya kan. Ada jalannya lah, semoga dia tuh bisa berubah. Jangan mengucapkan itulah kalimat yang nyakiti perempuan yang melahirkan secara operasi nih ya kan. Doaku gitu aja. Ya walaupun penonton videoku ini nonton sedikit,
Ya mana tahu tiba-tiba ya kan, Tuhan menakdirkan tiba-tiba lewat lah video aku nih sama si emak-emak yang komen ini. Semoga dia nonton dan juga sadar lah dia. Itu aja harapan aku. Aku nggak merasa video aku paling bermanfaat, enggak. Kita sharing-sharing aja nya. Supaya inilah kita lebih peka lah terhadap perasaan orang lain. Itu aja yang aku sampaikan. Ya, kesini aja lah ya. Kapan-kapan kita cerita lagi kasus tema-tema yang lain lah. Tahap yang menarik pokoknya, entah menarik, entah tidak sama kalian, pokok sama aku menarik, ceritakan aja. Ya, assalamualaikum.